Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di webinar Toko IG bersama JX Indonesia hari ini dengan tema tips dan trik meningkatkan omset penjualan menggunakan COD dan strategi digital marketing. Nah, untuk sore ini kita akan ada 2 pembicara nih teman-teman. Yang pertama nanti ada Pak Adhika Yosmik selaku Head of Marketing and Business Development JX Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Adhika. Oke, dan selanjutnya nanti kita akan dapat materi juga dari Pak Taufik Ardi selaku CEO dari tokoig.com. Sebelumnya saya mohon maaf sekali teman-teman, nggak bisa open kameranya dulu ya untuk, sore hari ini. Dan semoga teman-teman nggak berisik karena di sini lagi hujan deras banget, jadi saya juga kurang kedengeran suara saya sendiri sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman jelas ya, ini apa yang saya bicarakan gitu. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih, di sini udah ada 13 orang ya. Saya akan sapa dulu, di sini ada Mas Aryo juga teman-teman dari tim dari JX Indonesia. Selamat sore Mas Aryo. Nah, selanjutnya teman-teman yang lainnya ada Bu Erna, kemudian ada Mbak Ina, ada Pak Irwan, ada Mas Rizky, kemudian Bu Nikutiara, ada Pak Rudi Darmawan, ada Bu Yani Rahayu, dan Bu Windy. Nah, teman-teman nanti kita akan mulai dulu sambil mungkin teman-teman yang lainnya masih belum buka grup gitu atau belum buka WhatsApp-nya ya, tapi nggak apa-apa kita akan mulai dulu. Ini akan saya rekam juga, jadi teman-teman nanti bisa tonton ulang kalau misalkan mungkin koneksinya tersendat-sendat atau mungkin nanti ada keperluan atau gimana gitu, jadi jangan khawatir gitu karena nanti kita akan upload juga ke YouTube. Dan sekali lagi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, didiskusikan kepada pembicara, langsung aja teman-teman ketik di kolom chat atau mungkin nanti kalau mau langsung ngobrol, raise hand dulu ya biar nanti saya bantu untuk open, mic-nya dan dipersilahkan untuk ngobrol dengan para pembicara gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai Mas Aryo boleh dikirim untuk link absennya dulu, jadi biar teman-teman di sini pada absen dulu, biar kita tahu siapa aja yang hadir dan nanti kalau nggak salah ada bingkisan juga nih dari JX Indonesia yang akan Betul, dikasih gitu ke teman-teman. betul. Jadi silakan Nanti isi diisi dulu dulu absennya. absennya, betul, siap. Nah ini Pak Adikanya udah ready nih, merah-merah merona ya Pak ya. Siap, Saya izin nggak open kamera ya Pak, mohon maaf sekali lagi. siap. Oke siap, biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu sore, kita akan langsung mulai aja webinarnya teman-teman. Dengan pembicara yang pertama yaitu Pak Adhika Yosmik dari JX Indonesia. Kepada Pak Adhika, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Ya, terima kasih buat Toko IG karena udah memberikan kesempatan kami untuk tap in, untuk berkenalan gitu ya, dan memberikan apa namanya informasi serta sharing knowledge gitu ya, sharing pengetahuan terkait COD. Pertama saya kenalin diri dulu, saya Adhika Yosmik, saya Head of Marketing and Business Development dari jexpress.id. Mungkin kalau ada yang belum kenal, kami adalah logistik sister company dari jd.id. Jadi sedikit cerita, kami JD.id masuk ke Indonesia tahun 2015, dan di saat itu kami juga dibentuk untuk serving khusus market JD.id. Jadi di awal kita hanya melayani pengiriman order dari JD.id, baik itu marketplace maupun e-commerce-nya JD.id. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, banyak permintaan, akhirnya kita open pengiriman juga untuk order dari luar JD.id, termasuk sekarang kami juga mulai mencoba berkenalan dengan teman-teman social seller gitu ya, teman-teman e-commerce, teman-teman online seller yang tidak hanya berjualan di platform marketplace gitu ya, jadi bisa jualan cuma di Instagram, di WhatsApp atau apa segala macam gitu. Jadi, nah ini saat kita berkenalan dengan toko IG. Oke, mungkin saya langsung share screen supaya lebih enak gitu ya, sebentar.
Oke. Oke. Ya, hari ini saya akan menjelaskan atau kita ya saling bertukar ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kami akan membagikan sedikit insight terkait COD untuk millennials. Kenapa millennials? Nanti kami jelaskan juga kenapa millennials. Karena millennials itu saat ini memang yang paling dominan dan yang memiliki buying power yang cukup kuat gitu ya. Dan di sini millennials adalah game changer dari generasi-generasi terdahulu. Jadi kami juga akan coba ceritakan apa sih habit dari millennials gitu ya. Mereka kalau COD seperti apa. Nah, ini kita coba ceritakan. Langsung aja kita masuk. Oke. Seperti sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu gitu ya. Sekarang ini memang kita ada di situasi pandemik gitu ya. Di mana di situasi pandemik itu ada beberapa fase-fase yang sudah kita lewati sebenarnya gitu ya. Akan tetapi sekarang di fase new normal dan naik lagi nih gitu ya. Kalau sedikit cerita, kalau kita dengar di berita gitu ya, pandemik naik lagi, mereka yang positif juga mulai naik lagi. Juga tadi ngobrol juga di awal kita bertemu sama tim Toko IG juga di area Bandung lagi di lockdown lagi gitu ya. Nah ini tentunya apa namanya di sini yang terjadi perubahan habitnya dari mungkin teman-teman yang tadinya masih bisa combine antara jualan online sambil ke offline atau offline sambil online. Nah sekarang ini kita benar-benar mengandalkan dari online. Dan kami pun juga merasakan seperti itu karena order online kami itu meningkat. Orderan kami yang dari Instagram, dari social seller, dari JDID itu semuanya meningkat. Karena hampir semua apa namanya? Hampir semua apa penjualan itu beralih ke online. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit bridging aja. Nah, di sini juga ada salah satu data juga, di mana kalau kita berdasarkan info yang kami dapatkan dari beberapa survei, memang banyak audiens yang lebih memilih membeli secara online, purchase more online. Jadi saya lebih memilih berbelanja secara online. Memang dianjurkan juga oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan, ya kan? Menghindari apa namanya berbelanja secara tatap muka langsung gitu ya. Nah, memang akhirnya online yang jadi salah satu pilihan terbaik, tinggal apa namanya melalui digital, klik buy, terus barang dikirim, COD juga gitu ya. Jadi udah benar-benar ya udah bayarin ntar ketika barang udah nyampe di depan kita, di depan customer gitu. Ada beberapa memang yang menyatakan no impact, tapi tetap 60%, 55% lebih menyatakan dia lebih prefer untuk berbelanja secara online, gitu ya. Lalu lanjut lagi. Nah, di sini apa namanya ini adalah letak beberapa perbedaannya gitu ya. Kalau sebelumnya semuanya hanya secara offline, datang ke toko, datang ke pasar, datang mau beli buah, datang ke tempat buah, tapi sekarang semuanya sudah bisa langsung melalui online gitu ya. Ada yang social commerce platform seperti toko IG ini, lalu ada marketplace gitu ya. Lalu pembayarannya majority memang COD. Kenapa kita bilang majority COD? Based on di kita juga secara transaksi nih antara dari klien-klien online seller kita itu 77% itu COD. Sisanya sekitar 23% baru non COD. Jadi tetap COD adalah persentase sangat tinggi gitu ya. Dan ya buyer happy karena mereka merasa lebih aman gitu ya. Mungkin ya namanya kita kan kalau baru buka toko gitu ya kan orang belum banyak kenal ya. Mungkin belum banyak yang ngasih bintang 4, bintang 5 gitu ya. Nah, itu kan pasti buyer juga ketika mau beli, wah ini nanti nyampe nggak ya barangnya, gitu ya. Nah, ketika kita tawarkan COD, ini menjadi memberikan sebuah kenyamanan untuk si pembeli. That's why di sini juga angka COD sangat naik dan sangat cocok untuk teman-teman social commerce, social seller yang berjualan secara online. Gitu. Lalu lanjut lagi. Nah ini ada juga yang berjualan di marketplace gitu ya. Ini
tempat untuk berjualan gitu ya, ada sekumpulan seller-seller dikumpulkan, ada beberapa contoh juga. Kami di JDID pun punya marketplace gitu ya. Nah ini apa namanya, kira-kira ini yang paling banyak sekarang diminati oleh penjual-penjual online. Daripada mereka harus berjualan misalnya bikin website sendiri gitu ya. Tentunya tidak mudah juga kalau kita bikin website sendiri karena membutuhkan biaya development, terus domain setiap tahun juga harus diperpanjang kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali sih, maintenance bug segala macam gitu ya. Jadi kalau ada error juga kita harus ngerti, minimum ngerti coding dikit lah gitu kan. Nah tapi ketika ada social seller platform seperti Toko IG atau marketplace itu lebih memudahkan untuk teman-teman berjualan. Lanjut lagi. Nah ini salah satu tampilan aja, salah satu tampilan sister company kami JD.id untuk berjualan online-nya. Lalu lanjut lagi. Nah ini ada social commerce platform. Di sini adalah sebuah platform yang memudahkan pebisnis online untuk membuat website dari media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga WhatsApp untuk mempromosikan maupun menjual produk hingga layanan. Jadi apa namanya, social commerce platform ini mendasari platformnya dengan menggunakan sosial media. Dan ini sesuatu yang sangat menarik karena gini, ketika kita berjualan online gitu ya, hal yang pertama yang paling sulit adalah mendatangkan traffic. Ini saya benar-benar share di beberapa, karena sebelum di GX dan JDID ini saya juga di e-commerce lain, ada di bineka.com, terus saya juga pernah di e-commerce untuk Tiger Air Mandala, untuk airlines gitu ya. Terus ada beberapa e-commerce dan startup. Sangat burning money kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu harus bakar uang untuk mendatangkan traffic itu, wow, budgetnya nggak sedikit dan saya yakin nggak akan jadi jualan karena proses untuk mendatangkan traffic itu nggak gampang gitu. Harus targeting audiensnya dibidik segala macam, kita pelajari habitnya mereka seperti apa, mereka senangnya di mana, sebelum datang ke website kita mereka membaca website apa. Nah itu semuanya kita kejar, kita pasang pixel segala macam, dan pasti kita nggak jadi jualan deh, saya jamin. Karena trafficnya aja nggak ada, mau ngapain? Kita punya website kalau nggak ada trafficnya buat apa? Nggak ada yang datang, nggak ada yang nonton gitu kan. Nah ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi salah satu challenge juga. Kenapa akhirnya ada pilihan untuk teman-teman yang baru berjualan atau yang sudah punya toko offline sebelumnya akan lebih mudah ketika berjualan di marketplace atau di social commerce platform. Karena trafficnya udah ada, audiensnya udah ada. Kalau kita bicara jualan di Facebook atau di Instagram, ya udah berapa juta orang yang menggunakan social commerce platform tersebut. Kalau kita buka website sendiri, kita nyalain gitu ya, ya kita nyari traffic dulu, mereka datang. Cari traffic juga datang itu juga kita harus sesuaikan dulu yang mana yang benar-benar memang dia mencari produk seperti kita. Kalau misalnya kita jual masker ya kita mesti cari orang yang benar-benar need masker. Mungkin kalau masker zaman sekarang mudah. Tapi kalau kita jual sepatu aja udah banyak tuh. Sepatu yang kayak gimana nih? Sepatu olahraga, sepatu pantofel, sepatu formal, ya itu juga targeting audiensnya akan sangat merepotkan gitu ya. Tapi dengan adanya kita berjualan di social commerce platform akan lebih mudah karena somehow sosial media ini juga memberikan pilihan-pilihan gitu ya, banyaklah bisa dimainkan untuk mendatangkan traffic, dari mulai bermain secara organik, main hashtag, biasanya kalau dikenal hashtag clustering, atau main database gitu ya, atau mau main paid ads juga bisa, itu banyak pilihannya, dan itu semua lebih mudah ketimbang kita harus buka website gitu ya. Lalu lanjut lagi, nah ini salah satu juga mungkin Bapak Ibu udah lebih kenal dengan toko IG gitu ya, bikin toko otomatis dari Instagram. Nanti akan dijelaskan langsung sama toko IG-nya. Tapi ini adalah salah satu, menurut saya ini adalah salah satu inovasi yang cukup sangat baik gitu ya, sangat baik untuk membantu ibu-ibu bisa berjualan. Gitu. Ketimbang tadi harus bikin website, coding dulu, nanti trafficnya juga kita mesti pikirin lagi. Tapi dengan adanya toko IG ini tentunya akan sangat lebih memudahkan lah
mungkin hampir 70% proses yang harus development segala macam ini bisa di-cut dengan menggunakan platform ini. Lalu lanjut lagi. Nah, tadi kita bicara, saya sedikit sounding mengenai bagaimana kita mau punya toko online yang seperti apa gitu ya, yang paling cocok. Lanjut lagi di sini kita berbicara kenapa sih kita harus COD gitu ya. Jadi di sini saya akan share insight terkait COD di Indonesia. Nah, kalau kita bicara fakta COD gitu ya, ini berdasarkan kita laporan statistik dari BPS ya. Jadi bukan data-data gurem yang kita nggak tahu dapat dari mana, tapi memang kita dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan ini datanya 2020, jadi masih valid, sangat valid. 73,4% usaha online dan e-commerce menggunakan COD sebagai metode pembayaran. Gitu ya. Jadi 73,4 dari 17.000 online seller dan e-commerce menyediakan metode pembayaran tunai. Jadi pembeli juga yang memilih COD sangat banyak, dan ini COD ini masih menjadi pertimbangan utama dan strategi untuk menarik calon pembeli. Jadi ketika kita bicara COD gitu ya, audiens juga sangat senang. Meskipun akhir-akhir ini saya juga nggak memungkiri banyak sekali permasalahan-permasalahan dari COD yang muncul. Tapi sebenarnya kami juga mencoba membantu edukasi gitu ya. Kalau bicara COD, Bapak Ibu, jadi sebenarnya ini keterkaitan antara dua pihak. Kami secara logistik juga harus benar. Kita secara logistik, secara delivery service juga harus benar-benar memiliki pengalaman yang cukup banyak gitu ya, yang cukup layak, dan kita juga harus memiliki SOP yang cukup detail, cukup komprehensif untuk menangani problem-problem gitu. Jadi kami sendiri dari JX sejauh ini alhamdulillahnya belum terlalu ya ada problem kayak misalnya salah warna, salah apa gitu ya. Tapi itu kita bisa jembatani gitu. Nah, kalau yang problem-problem kayak si seller buyer dia nggak mau bayar segala macam, sejauh ini kami selalu mengedepankan yang namanya koordinasi antara buyer dengan kurir kami di lapangan. Jadi ketika terjadi permasalahan, kami akan selalu membantu mengkontak buyernya dulu, membantu kontak sellernya dulu. Jadi ini, dan ada SOP kami juga yang selain itu juga kurir kami sangat berpengalaman dalam menangani pengiriman COD. Jadi ini juga yang akhirnya membuat return rate kami tidak terlalu tinggi. Return rate kami hanya 7-8% selama ini. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Lalu lanjut lagi. Nah, ini fakta-fakta COD di Indonesia gitu ya. Konsumen di Indonesia itu cinta sekali dengan COD. Lalu faktanya juga pengembalian kondisi barang yang buruk jarang terjadi. Kadang-kadang kita takut, wah ntar barangnya baliknya hancur nih karena udah barang dibawa kirim ke Sumatera terus balik lagi kan returnnya hancur. Tenang aja Bapak Ibu. Kami JX sudah biasa menangani pengiriman dari JDID yang notabene barang-barangnya dijamin ori, jadi kami biasa mengirimkan dari mulai handphone, dari mulai laptop, televisi, semuanya kita biasa kirim, dan moto kami adalah satu paket satu senyuman. Jadi dengan tagline tersebut kami memang sudah biasa menjaga semua pengiriman agar sampai ke tangan customer masih tetap dengan kondisi yang baik. Gitu. Kalaupun harus kembali lagi ke seller, kondisinya juga akan kami pastikan sangat baik. Itulah salah satu dasar kami menggunakan tagline satu paket satu senyuman. Kira-kira segitu. Lalu di sini kalau orang berpikir wah COD nanti retur segala macam, tapi ternyata kami berhasil membuktikan bahwa COD bukan alasan utama terjadinya pengembalian barang. Karena tadi return rate kami hanya 7-8%. Dibanding dengan mungkin logistik lain ada yang sampai 15% gitu ya. Dan kami juga memberikan free return. Jadi free return kami adalah begini. Kami berikan free return 10% sampai dengan 10% dari total paket yang Bapak Ibu kirimkan. Misalnya Bapak Ibu kirim 100 paket, terus yang return 10%, itu 10% itu masih gratis. Tapi kalau misalnya yang return lebih dari 10%, misalnya kita taruhlah 12%, ada 2 lebih. Nah, yang 2 itu ongkir kiriman baliknya cukup Bapak Ibu bayar 50%-nya aja.
Jadi ini juga salah satu yang kami berikan yang cukup menguntungkan. Dan sejauh ini kami juga selalu bisa menjaga return rate di angka 7-8%. Gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga di sini menyarankan sekali untuk Bapak Ibu sebagai penjual gitu ya, untuk mempunyai blacklist customer, bukannya dalam artian jahat gitu ya. Tapi terkadang memang ada yang namanya buyer, kita nggak tahu buyer itu apakah dia settingan kompetitor kita atau gimana. Dia misalnya gini, kalau kami selalu berdiskusi dengan para online seller, kadang-kadang ada nih, udah 3 kali dia pesen barang, tapi 3-tiganya retur. Ada aja alasannya. Yang satu duitnya belum ngambil uang gitu ya. Terus yang kedua barangnya nggak sesuai, yang ketiga nggak ada di tempat gitu. Nah, saran kami, Bapak Ibu juga menyiapkan blacklist juga. Jadi untuk mereka customer yang udah 3 kali beli gitu ya, retur mulu gitu kan, Ibu pisahin. Jadi ketika nanti keempat kalinya, ketika ada nomor telepon itu yang masuk ke dalam orderan Bapak Ibu, email yang masuk ke orderan Bapak Ibu, itu sudah Bapak pisahin dan saran kami tidak usah diproses. Karena biasanya memang itu permainan. Mungkin juga persaingan bisnis, Pak. Sekarang online itu ketat juga, Pak. Ada mungkin kompetitor kita nggak tahu, gue kerjain lah toko online dia biar dia puyeng, ya kan? Kayak gitu. Itu ada, Pak. Itu ada dan it do exist. Jadi saran kami, Bapak dan Ibu sebagai penjual online juga harus mempunyai yang namanya blacklisted customer gitu ya. Jadi untuk mereka yang udah 3 kali pesan, retur mulu gitu ya, udahlah blacklist aja lah, nggak usah banyak panjang kali lebar, itu permainan. Saya yakin gitu. Nanti bisa dilihat kan setiap Bapak Ibu terima orderan setiap harinya tinggal di filter aja. Oh ini ada nomor telepon yang ini nggak dari blacklist gitu ya. Nanti kalau ada jangan diproses. Jadi itu juga yang membantu Bapak Ibu bisa menaikkan penjualan Bapak Ibu, gitu ya, dan menurunkan return rate COD-nya. Lalu lanjut lagi, sekarang ini juga semakin dewasa, pasar semakin sering terjadi pembelian, pasti, karena yang namanya pandemik itu semua orang beralih belanja online, terus maunya COD. Dan yang udah pasti lagi ya sekarang memang perusahaan logistik ini terbuka banget sama COD. Salah satunya kami memang COD kami, perbedaannya COD kami jadi gini, kami menjalankan COD ini sudah dari tahun 2015, bahkan sebelum logistik lain itu COD kami sebenarnya sudah, tapi hanya untuk JDID Bapak Ibu. Dan standar yang kami pergunakan adalah standar dari JD.com, dari headquarter kami di China, di mana semua SOP-nya mereka sudah menangani COD ini udah 15 tahun lebih dulu daripada kita. Jadi semua prosedurnya sudah kami dapat, sudah kami punya, sudah best practice-nya sudah kami dapatkan dari headquarter kami. Termasuk tadi, kalau misalnya di kita, Bapak Ibu, misalnya ada yang bilang, Pak, saya belum ngambil duit nih. Nah, itu kurir kita, apalagi kalau pengiriman biasanya kan di kota besar ya. Itu kurir kita tuh punya mesin edisi, tinggal gesek. Jadi kurir kita nggak ada alasan lagi deh customer buat nggak bayar, karena kurir kita dimodalin dengan mesin edisi, mesin gesek kartu. Bisa credit card, bisa debit, itu langsung. Jadi, oh silahkan Pak, bisa gesek di tempat. Nah ini, kelebihan kami satunya adalah CSOD. Kami punya yang namanya card swipe on delivery. Ini adalah kelebihan kita juga. Gitu. Itu juga yang menyebabkan return rate kami rendah. Lalu lanjut lagi. Nah, ini ada juga alasan dan tujuan COD gitu ya. Pasti COD itu bisa banget dijadikan untuk mengenalkan sebuah produk, karena biasanya toko online yang baru itu sulit untuk memperkenalkan produk. Satu, belum ada brandingnya gitu ya. Kadang-kadang orang masih takut, ini bener nggak sih? Nanti saya ketipu lagi udah transfer segala macam. Tapi kalau COD kan, ya udahlah saya klik aja dulu, nanti kan bayarnya kalau barang udah sampai gitu ya. Ini pasti kenapa kita bilang ini adalah senjata yang paling cocok untuk menjual atau mengenalkan produk Anda. Lalu selanjutnya, tujuan kenapa harus punya COD. Faktanya gitu ya, di Indonesia masih sedikit masyarakat Indonesia yang mempunyai kartu kredit atau nggak punya rekening di bank gitu ya. Terutama kalau tadi di kota besar biasanya udah punya. Tapi kalau Bapak Ibu jualan online kan pastinya Bapak, apalagi pasti Bapak udah pada jago-jago, biasanya sih jago-jago targeting iklan gitu ya. Saya mau targeting misalnya
untuk area Ujung Berung ya kan 30 km dari kota Bandung gitu kan. Nah, di area sana itu banyak misalnya banyak pembeli online-nya tapi mereka non bankable. Nah, itu kita bisa langsung touch mereka dan bisa langsung belanja, bisa langsung ajak mereka belanja dengan COD karena memang faktanya seperti itu. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Kalau kita tarik dari Tangerang aja geser dikit mungkin ke arah Balaraja gitu ya, nggak terlalu jauh dari Jakarta ini kita bicaranya, itu pun masih banyak warga di area Banten yang belanja online gitu ya. Kalau berdasarkan pengiriman kita, area Banten cukup tinggi juga audiensnya, belanja online, belanja fashion, maunya COD. Ya banyak hal karena memang non bankable-nya tinggi. Mereka belum memiliki rekening di bank gitu ya. Jadi ini kenapa salah satu COD sangat diminati. Lalu selanjutnya, ini juga yang tadi saya jelaskan juga nyambung sama yang pertama, toko online kita jadi makin dipercaya dan banyak dikunjungi. Kenapa? Ya karena udah pasti toko online yang baru itu ya, toko online yang baru itu apa namanya? Sorry, toko online yang baru itu apa namanya? Pasti belum berhasil mengambil kepercayaan pembeli. Nah, dengan adanya COD, customer jadi lebih mudah percaya. Ya udahlah, beli dulu aja, klik buy, nanti bayarnya di tempat gitu ya. Terus selanjutnya COD juga dianggap mudah dan aman dari penipuan. Ini yang paling pasti lagi gitu ya. Karena memang sekarang ini COD itu adalah salah satu penetration tools yang terbaru gitu ya. Jadi kalau kita bicaranya nyalain iklan gitu ya, penetrasi melalui iklan Facebook, iklan Instagram gitu ya. Nah, apa namanya itu kan satu hal nih. Tapi satu lagi yang lebih meningkatkan conversion rasio gitu ya, meningkatkan klik buy-nya toko online Bapak Ibu sekalian ya COD, nggak ada lagi. Karena memang ya itu tadi orang jadi lebih mudah untuk oke, gue confirm deh mau beli gitu ya. Oke, saya mau klik buy deh karena toh juga nanti bayarnya belakangan kan gitu. Jadi inilah yang membuat COD itu menjadi sebuah strategi marketing juga. The new marketing penetration tools adalah COD. Lalu lanjut lagi. Oke. Nah, ini ada beberapa prosedur tepat COD dari kita gitu ya. Yang pertama biasanya kan kita sih selalu mengedukasi bahwa kurir kami Smiling Warriors, kami menyebut kurir kami adalah Smiling Warriors, gitu ya. Prajurit yang selalu tersenyum, gitu Bapak Ibu. Nah, kami menekankan bahwa senyuman ini adalah kunci dari semuanya. Jadi ketika apa namanya, ini kita edukasi juga ke end user sebenarnya ke buyer untuk selalu memberi senyum dan sapa untuk kurir yang datang mengantarkan paket. Karena ketika sudah tersenyum, kita balas dengan senyuman, ya insya Allah lebih lancar lah proses transaksinya gitu ya. Terus kami juga selalu mengajarkan untuk sama-sama sopan. Nggak cuma hanya di sisi buyer, tapi kurir kami juga kami berikan pengenalan terhadap bagaimana bersikap di depan customer, bagaimana harus menggunakan seragam yang lengkap, identitas harus dipergunakan, menggunakan sepatu, pakaian yang proper gitu. Lalu selanjutnya, baru di sini ada yang paling penting adalah paket dibayar terlebih dahulu. Ini juga yang sering terjadi kesalahpahaman adalah ini gitu ya. Bahkan yang terakhir yang sampai kurirnya diancam menggunakan senjata tajam gitu ya. Ini karena udah dibongkar tapi nggak mau dibayar. Nah, di sini kurir kami selalu menginformasikan, maaf Bapak Ibu, apabila emang Bapak Ibu mau membuka barangnya, harap dibayar terlebih dahulu. Nanti ketika ada permasalahan, maka permasalahan itu diselesaikan dengan penjualnya langsung. Gitu ya. Nah, ini adalah yang paling penting juga. Lalu setelah itu, setelah dibayar, otomatis sudah boleh untuk dicek barangnya, segala macam. Jika barang nggak sesuai dengan dagangan yang dibeli, segera hubungi seller untuk proses penukaran dan pengembalian dana. Nah, ini juga kenapa kami edukasi juga, karena emang ini paling penting gitu ya. Karena ini paling penting supaya untuk mengetahui juga, menginformasikan juga bahwa
Kami sebagai perusahaan pengiriman, kami membantu mengantarkan paket gitu. Tetapi untuk informasinya, that's why di sini juga kami bangun informasi yang sangat baik dengan penjual-penjual. Ketika ada komplain atau ada kesalahan paket, kami akan membantu menjembatani sebisa mungkin seperti itu. Dan ini juga yang akhirnya membuat membuat return rate kami rendah. Lalu selanjutnya seller juga bisa menempelkan prosedur COD pada packagingnya agar dapat dibaca dan dipahami. Jadi mungkin seller bisa buatkan semacam stiker atau apa proses sebelum menerima COD. Ini bisa juga dipergunakan, ditempel gitu. Ini adalah sesuatu yang bentuk edukasi juga dari kami untuk supaya si buyer tahu bahwa COD ini seperti apa peraturannya, rules-nya kayak gitu. Lalu lanjut lagi, keuntungan metode COD. Nah, di sini COD itu bagi seller dapat menjangkau target konsumen yang lebih luas. Kayak tadi yang saya bilang, kalau kita bicara COD untuk targeting ke area yang remote area, pasti banyak sekali customer yang belum memiliki bank, belum memiliki akun bank gitu ya, belum memiliki rekening, non bankable gitu. Jadi COD cocok. Lalu bagi pembeli yang mau belanja online, tentunya ya mereka nggak perlu, kalau mereka nggak punya ya nggak perlu gitu kan, karena lebih mudah bisa langsung bayar di tempat gitu ya. Lalu yang lagi dan lagi yang ingin kami tekankan adalah ini meningkatkan kepercayaan konsumen yang masih ragu berbelanja online gitu. Lalu lanjut lagi. Nah, kami pun tidak memungkiri, memang COD ini kami berusaha untuk setransparan mungkin tentang COD. Jadi kami juga ceritakan juga kekurangan COD itu apa. Memang ada beberapa resiko gitu ya. Paket berisiko ditolak oleh pembeli. That's why di sini kami juga tawarkan tadi, salah satunya adalah dengan membuat blacklisted customer database. Jadi kalau ada customer yang sudah 3 kali gitu ya, jadi penjual juga harus selalu mengecek ini yang sering return tuh yang mana. Kalau ada yang 3 kali mau berturut-turut, mau tidak berturut-turut gitu ya, tapi memang polanya seperti itu, udah langsung dimasukin aja ke blacklist. Jadi ketika dia ada orderan lagi yang masuk dari email tersebut atau nomor telepon tersebut, tidak usah diproses Bapak Ibu. Karena itu ya nyape-nyapein doang, nanti Bapak Ibu juga malah kena tagihan kan dari kita, tagihan pengiriman, tagihan retur juga. Kalau misal returnya lebih dari 10% kan kena gitu. Nah, di sini kami juga makanya menyarankan untuk membuat blacklisted customer database gitu ya. Lalu kadang-kadang memang ada seller juga bisa mengeluarkan biaya pengemasan jika ongkos kirim jika paket ditolak. Nah, ini juga salah satunya kenapa kami juga menekankan tadi perlunya dibuat yang namanya blacklisted database untuk supaya mengurangi yang namanya kejadian-kejadian kalau memang si buyernya yang nakal gitu ya, yang nakal udah berkali-kali kayak gitu, cuman nggak pernah jadi, nggak usah lama-lama 3 kali aja udah 3 kali udah kelihatan polanya, udah nggak usah diproses gitu. Selalu lakukan hal seperti itu. Lalu beberapa barang memang sulit dijual jika dikembalikan seperti barang custom. Nah, di sini juga kenapa akhirnya kami tidak menyarankan kalau Bapak Ibu memang menjual produk yang custom made gitu ya. Misalnya Bapak Ibu terima sablon kaos, sablon. Jadi yang pesan sablon ini pakai gambar fotonya si A gitu ya. Terus dikirimin COD. Takutnya Pak kalau si A itu nggak ada di tempat, barangnya balik, terus bingung juga mau jual lagi kemana kan gitu. Jadi kami tidak menyarankan untuk barang-barang customize gitu ya, yang sablon sendiri kayak gitu-gitu untuk dilakukan COD, kami tidak menyarankan. Lalu lanjut lagi. Nah, ini ada tips dari kita supaya success rate-nya tinggi. Yang pertama dari sisi pembeli gitu ya, usahakan edukasi nih. Pembeli harus diedukasi. Jadi sebagai penjual, kami sarankan Bapak dan Ibu sebagai penjual harus mengedukasi pembeli. Yang pertama, minta pastikan bahwa nama dan alamat lengkap untuk penerimaan paket. Gitu ya. Kalau bisa malah minta
kalau memang sempat bisa WhatsApp-WhatsAppan, chat-chatan, minta satu nomor kontak cadangan, gitu ya. Ini salah satu juga penentu. Karena kadang-kadang ya namanya handphone Pak, kadang-kadang yang handphone yang ini lagi lowbat, jadi nggak bisa ngangkat kan kalau kita punya nomor satu. Dan pasti dari kami juga kan kami pengiriman 3 kali attempt ya, 3 attempt. Nah, attempt pertama ketika gagal, kami akan telepon ke seller. Ada nomor telepon lain yang bisa dihubungi gitu. Nah, disinilah yang paling penting juga ketika Bapak dan Ibu sudah punya atau meminta nomor telepon lebih dari satu, tentunya itu akan lebih meningkatkan lagi sukses rate-nya ketika kami mengirimkan paket. Lalu selalu ingatkan kepada calon pembeli, nggak apa-apa ini kita being transparan gitu ya, karena yang transparan itu biasanya hasilnya baik. Jadi teliti dan cermat sebelum membeli. Jadi pastikan kalau bisa ditanya dulu sudah pastikan informasikan bahwa Bapak dan Ibu sudah sesuai barang yang dipilih dan tidak ada keraguan lagi barangnya sudah benar gitu ya. Lalu baru akan kita proses. Karena ini juga biasanya kalau memang terjadi ya jangan sampai sebenarnya ya. Terkadang ada perdebatan juga antara pembeli, wah saya kan gini, tapi kan kita bisa, lah Bapak kan udah chatnya begini, di sebelumnya udah konfirmasi segala macam, udah setuju. Nah ini juga yang bisa meningkatkan kesuksesan penjualan, gitu ya. Lalu melakukan pembayaran, kita edukasi tadi pembayaran dibayar dulu sebelum barang dibuka. Lalu kalau barang tidak sesuai, bisa hubungi seller atau CS seller. Nah ini juga pentingnya Bapak dan Ibu juga mempunyai customer service gitu ya, untuk bisa membantu menangani apabila ada pertanyaan atau ada sanggahan dari pembeli Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini Pak, salah satu yang kami survei, mereka itu bisa melakukan pembelian berulang, kan kreatif pasti kalau yang namanya jualan tuh kita pengennya pembelian berulang gitu ya. Jadi udah sekali beli lagi di situ, beli lagi dan beli lagi. Kenapa? Karena biasanya si customer ini udah merasa nyaman. Kalau beli di toko online ini tuh kalau nanya cepat sama kalau ada masalah gampang gitu. Nah, inilah pentingnya juga membangun yang namanya customer service gitu ya. Customer service kan sebenarnya nggak repot juga, yang penting ada yang standby untuk menjawab orderan. Atau kalau emang kita sendiri, ya kita juga jangan cuma menjual barang aja, tapi gimana caranya kita berikan pelayanan lebih untuk supaya si buyer nyaman beli di toko online kita. Jadi mereka bisa repeat order, kan yang dicari repeat order Pak. Kalau dicari jual one hit, cuma tabrak lari doang, nggak akan maju toko online kita. Itu sih udah jurus internasional lah. One hit wonder will not make money kan kayak gitu. Lalu lanjut lagi dari sisi penjual juga kita harus mengecek kesesuaian barang yang dipesan gitu ya. Terus pastikan juga ponsel kita harus selalu dalam keadaan aktif karena kita penjual. Mungkin kita dihubungi oleh dari kami dari pihak kurir menghubungi ketika mungkin konfirmasi alamat atau nomor kontak yang lain gitu ya. Terus pastikan juga sebagai penjual juga menjelaskan prosedur COD yang tepat gitu ya. Terus pastikan juga harus cepat membalas pesanan komplain customer. Karena sebenarnya kalau memang ada kesalahan, kita akui, kita minta maaf gitu ya. Terus langsung kita respon, baik silakan dikirim barangnya, nanti akan kami kirim pengganti barangnya. Itu akan jauh memberikan experience dan testimonial, paling penting juga testimonial toko online Bapak Ibu tuh udah pasti langsung baik lah gitu ya, pasti langsung baik. Nah disinilah kenapa pentingnya untuk menangani komplain pelanggan dengan tepat. Meskipun yang namanya industri online itu sebenarnya peraturannya cuma satu, lakukan semuanya dengan baik di awal. Jadi jangan sampai ada kesalahan diperbaiki, ya, itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau memang ada kesalahan, ya kita harus responsif gitu. Kami pun sama, ketika kami melakukan pengiriman barang, prinsip kami adalah do it right at the first time. Lakukan semua dengan baik di awal. Bukan lakukan semua dengan baik di pengiriman kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kita nggak akan dapat klien kalau kayak gitu caranya. Ini juga kami jelaskan. Bapak Ibu ketika punya online,
lakukan semua dengan baik di awal. Cek sebelum packing, oh ini barangnya sudah benar, ukurannya sudah benar, warnanya sudah sesuai. Ini yang akan membantu membangun apa namanya toko online Bapak Ibu semakin dikenal dan semakin disenangi. Lalu yang paling nggak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan ekspedisi yang sudah terpercaya dengan servis COD seperti kami, JX gitu. Karena memang kami, ya tadi saya bilang, kami sudah menjalankan COD ini dari 2015 dan semua SOP serta rules-nya kami melakukan pengiriman itu dari headquarter kami, JD.com, JD Logistik, dari 15 tahun sebelum Indonesia mulai menjalankan COD. Jadi kami sudah cukup paham dengan detail pengiriman COD. Lalu lanjut lagi, nah ini ada beberapa barang yang aman gitu ya untuk melakukan COD. Ada gadget, ada miniatur, atau mungkin ada jualan pre-love barang bekas gitu ya, barang fashion atau kendaraan, kira-kira seperti itu. Lalu, nah ini ada beberapa kesalahpahaman nih yang sering mungkin terjadi gitu ya dalam layanan COD. Biasanya itu salah warna gitu ya. Nah, ada lagi nih, yang pertama adalah kurir dianggap sebagai perwakilan online shop gitu ya. Nah ini juga kami mengapa aktif sekali di sosial media kami mengedukasi bahwa kami bertugas untuk mengantarkan paket ke pembeli sebagai rekanan ekspedisi yang dipercaya oleh online shop gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa misalnya menginformasikan, tenang kami COD-nya menggunakan JX karena JX adalah logistik ofisialnya JDID. Jadi anak perusahaannya JDID. Itu silakan Bapak Ibu menginformasikan seperti itu supaya buyer Bapak Ibu lebih merasa nyaman dan yakin, oh yang ngirim aja logistik anak perusahaan dari JDID yang memang sudah internasional. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ bisa mengikis kekhawatiran Bapak Ibu dan bisa menjelaskan kepada customer kalau ada yang nanya, oh antar barangnya gimana, telat enggak, segala macam. Nah silakan Bapak Ibu jelaskan seperti itu. Lalu pembeli sering komplain karena ke kurir karena barang yang diterima tidak sesuai pesanan. Nah di sini juga kami mengedukasi bahwa komplain atau apabila ada hal yang tidak sesuai, silahkan diinformasikan kepada seller atau CS online shop jika barang tidak sesuai. Lalu selanjutnya, pembeli boleh membuka paket sebelum membayar. Ini juga kami edukasi. Karena seharusnya bayar dulu baru dibuka. Ini yang kami tekankan juga. Dan sejauh ini sih kurir kami pun sudah ahli dalam menjelaskan hal ini, jadi jarang kejadian udah dibuka terus nggak mau bayar gitu ya. Lalu ada lagi yang biasanya ini juga pengembalian barang tidak sesuai dan bisa dilakukan langsung kurir yang mengantar. Di sini sebenarnya ada proses dulu, pembeli menghubungi seller dulu untuk proses pengembalian dana jika barang tidak sesuai. Dan ini juga kami aktif mengedukasi baik itu end user maupun seller untuk terkait hal-hal ini. Jadi ini yang salah satu yang membuat apa namanya, salah satunya tim kurir kami ketika terjadi ketidaksesuaian di lapangan gitu ya, dia langsung mudah, oh kemarin dia beberapa case gitu ya, mereka langsung buka IG kita, IG JX karena sudah ada peraturan-peraturannya, langsung ditunjukin Pak begini peraturannya gitu, kesalahpahamannya ini, dan akhirnya customer juga mengerti gitu. Itu jadi salah satu yang memang keunggulan kita juga. Lalu, nah tadi kan kita ngobrolin agak deep terkait delivery service. Nah sekarang target marketnya nih. Kalau kita bicara target market, tadi ya, di sini ada beberapa generasi gitu ya. Ada millennials, ada Gen Z, ada Gen X, ada baby boomers gitu ya. Nah, berdasarkan survei yang kita dapat dari Snapchat, itu millennials dengan usia 25 sampai 34 itu yang terbesar. 25 sampai 34 ada 50% gitu ya. Nah, ini adalah mereka yang sangat memiliki buying power yang cukup tinggi gitu ya. Karena mereka biasanya sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan sendiri dan sudah bisa menentukan sendiri apa yang mereka mau beli gitu ya. Dan ya ini yang terbesar buying power-nya adalah millennials. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mainin iklan, usianya antara ini sangat boleh untuk dicoba gitu ya. Lalu ada lagi Gen Z. Gen Z ini 31% gitu ya, di bawahnya millennials. Di sini biasanya mereka dengan usia 15 sampai 24 tahun gitu ya.
biasanya di usia ini mereka paling kuliah gitu, masih kuliah atau masih sekolah. Jadi masih belum terlalu memiliki buying power yang cukup kuat karena belum mempunyai penghasilan sendiri segala macam gitu. Lalu ada Gen X di atasnya lagi gitu ya. Di sini dengan usia 35 sampai 44 tahun. Tapi Gen X ini kebiasaan belanja online-nya lebih sedikit daripada millennials gitu ya. Jadi boleh dibilang Gen X ini mungkin ada beberapa yang udah mulai suka belanja online, tapi yang suka belanja online cuma 16%. Lalu di bawah itu ada baby boomers, di mana mereka yang memiliki usia 45 tahun ke atas, gitu ya. Dengan usia dengan ininya 2%, gitu ya. Total 2% dari Indonesian online shoppers. Kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi, nah kalau kita ditanyakan siapa sih millennials itu? Tadi saya bilang millennials itu adalah generasi game changer. Karena generasi ini bebas memilih sekolah dan memilih pekerjaan, bahkan bebas untuk memilih usaha yang mereka jalankan. Dan millennials itu menjadi generasi yang paling penting buat Indonesia. Nih, karena 50% dari millennials adalah mereka ada di usia produktif. Mereka sudah memiliki buying power yang cukup tinggi. Kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini secara demografi gitu ya. Kalau dilihat lagi, 60% dari millennials itu sudah menikah dan 53% gitu ya, income-nya di atas 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Jadi that's why itu juga millennials adalah salah satu target audiens yang paling cocok untuk Bapak Ibu targetkan. Jadi ketika Bapak Ibu pilih kategori usia, ya udah itu tadi 25 sampai 34 itu dulu. Nanti ketika setup biasanya di Facebook kan targeting ya. Nanti baru setting interest-nya baru dibedain lagi. Tapi 25 sampai 34 adalah target audiens yang paling tepat untuk Bapak Ibu tawarkan produk Bapak Ibu. Gitu ya, selain dengan menggunakan COD. Lalu domisili masih rata-rata mereka 27% di area Jakarta, terus di area Greater Jakarta atau di luar kota Jakarta yang paling dekat Jabodetabek itu ada 14%, lalu 59% menyebar. Lalu 82% dari mereka adalah ya tadi mereka employer gitu ya, bekerja. Dan kalau secara jenis kelamin memang lebih banyak pria daripada wanita. Gitu. Jadi ini kira-kira demografinya si online shoppers millennials. Lalu lanjut lagi, di sini dari data yang kita dapat gitu ya, 91% mereka mengakses belanja online melalui e-commerce, marketplace atau sosial media melalui handphone. Jadi 91% mereka belanja melalui handphone gitu ya. Lalu 46,1% mereka mengakses e-commerce sebanyak 4 kali dalam sehari. Bayangkan, minum obat aja 3 kali, Bu. Ini dia 4 kali dalam sehari untuk belanja online. Berarti kan sebesar apa nih buying power-nya mereka gitu ya. Lalu ada 49,8% mereka mengakses aplikasi melalui mobile e-commerce dan marketplace pada smartphone mereka. Ini juga yang menyebabkan tadi kenapa saya bilang sosial media adalah cocok banget gitu ya. Karena semua ya sosial media mungkin bisa dibuka melalui laptop, melalui apa, tapi ya sosial media itu memang by nature-nya dipergunakan melalui handphone. Jadi kalau Bapak Ibu jualan melalui sosial media platform itu cocok banget gitu ya untuk ngejar millennials ini. Gitu. Dan mereka 4 kali dalam sehari buka marketplace, e-commerce atau social commerce. Ini yang nggak kalah pentingnya. Lalu lanjut lagi, ini adalah habit dari millennials ya. Yang pertama, millennials itu stands as individual. 47% dari mereka ingin sekali tampil menonjol, gitu ya. Dibandingkan mereka dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi mereka ingin selalu jadi trendsetter, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk yang Bapak Ibu, wah ini ada produk yang kira-kira bakal jadi tren nih karena masih belum banyak yang jual, itu cocok banget tuh. Terus yang kedua mereka attracted to sell gitu ya. 46% dari millennials itu tertarik dengan diskon gitu ya. Sebenarnya kan kalau bicara diskon sesuatu yang gampang Bapak Ibu tinggal mainin aja harga HPP-nya berapa, terus nanti marginnya aja yang dimainin gitu ya. Jadi mungkin put harganya jangan terlalu rendah, jadi Bapak Ibu bisa buatin diskon gitu. Nah ini somehow
ini menarik gitu. Untuk bikin diskon kan banyak lah triknya, ada yang bisa dibundling gitu ya, bisa bundling promotion, bisa harga coret segala macam itu mungkin banget dimainkan di digital. Lalu yang pertama mereka consider price gitu ya. 70% dari milenial selalu mempertimbangkan harga barang. Terlebih kalau ada diskon sama hadiah. Jadi itu dia. Ketika kita tambahkan gimmick, mungkin bundling, buy one get one, atau beli apa dapat apa gitu ya, tambahin bonus apa yang nggak terlalu memakan margin kita, tapi itu bisa kita announce sebagai ini ada bonus tambahan. Itu jadi sesuatu yang sangat disukai oleh millennials. Lalu mereka juga sangat suka mencoba hal yang baru, gitu ya. Lalu yang kelima, enjoy the fun of shopping. Millennials ini sangat senang banget yang namanya berbelanja online. Jadi mereka hampir menganggap belanja online ini adalah hiburan. Nah ini kan seru banget gitu. Belanja itu sebagai hiburan buat mereka. Jadi ya udah, kita tinggal bagusin aja tampilan toko online kita. Kita tinggal bagusin aja foto produk kita. Kita tinggal bagusin aja deskripsi produk kita sehingga mereka semakin tertarik untuk menggunakan untuk berbelanja di toko online. Lalu yang selanjutnya, believe in experts. Nah ini juga menjadi salah satu sesuatu hal yang ini juga menarik juga. Itulah kenapa sekarang ini banyak selebgram atau YouTubers yang melakukan endorse gitu ya. Karena memang faktanya seperti itu. Milenial sangat senang ketika dia menggunakan produk yang sudah dipergunakan oleh public figure misalnya, atau oleh seseorang yang mereka percayai, wah ini dia aja pakai nih gitu. Kalau gue yang pakai kan berarti kan aman, atau gue yang pakai berarti gue keren juga kayak dia kayak gitu. Jadi memang mereka believe in experts. Mereka percaya sekali dengan orang-orang yang mereka anggap public figure atau idola gitu. Lalu lanjut lagi. Nah, untuk idola ini sebenarnya juga udah banyak sekarang Bapak Ibu kalau mau cari yang mau endorse gampang lah. Bisa langsung DM gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa ada platformnya, ada tinggal cari aja marketplace KOL gitu ya. Di Google nanti keluar banyak gitu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini ada karakternya juga. Jadi millennials ini depends on social status, family economical, sama social environment. Jadi rata-rata mereka ini memang tergantung dari social statusnya mereka. Dan mereka ini sangat open-minded gitu ya, daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi mereka ketika menyukai sesuatu, dia sudah tahu harus seperti apa, dan dia sangat suka berdiskusi sebelum menentukan untuk membeli sebuah produk. Lalu sosial media user dan teknologi. Mereka itu sangat tech savvy dan sosial media savvy gitu ya. Jadi ketika mereka ingin membeli sesuatu, mereka akan melihat melihat review dulu segala macam. Nah ini adalah satu hal yang penting juga. Lalu open minded secara politik sama ekonomik, mereka reaktif banget secara terhadap isu-isu yang sedang ramai gitu ya. Terus dan mereka sangat memikirkan sekali yang namanya prosperity gitu ya, kesehatan dan kejayaan lah istilahnya. Jadi mereka memang orientasinya besar, millennials ini ingin menjadi sesuatu yang sesuatu yang keren gitu istilahnya seperti itu. Lalu lanjut lagi, ini beberapa ada preference dari mereka. Di sini lifestyle mereka itu sangat important, jadi mereka gaya hidup tuh buat mereka sangat penting. Lalu mereka ingin sekali untuk di convince gitu ya, untuk dikejar. Terus mereka suka banget untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, di sini mereka itu suka banget clear information. Jadi inilah juga yang gak kalah pentingnya kenapa akhirnya banyak lahir YouTuber review. Karena millennials ini salah satu pembeli yang membanding-bandingkan sebelum membeli barang. Jadi saran saya juga kalau Bapak Ibu bisa keluarkan, misalnya Bapak Ibu, terutama kalau jual elektronik ya, Bapak Ibu bisa keluarkan video review dulu gitu ya. Bikin video gampang lah, sekarang banyak aplikasi untuk edit video gitu ya. Nah ini salah satu yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri customer untuk membeli. Karena mereka sangat suka ketika mendapatkan clear information. Biasanya sih kalau di search ke YouTube misalnya mau beli Bluetooth speaker gitu ya,
seperti itu Bluetooth speaker tipe apa itu biasanya udah ada sih yang review. Tapi kalau belum ada, saran kami Bapak Ibu ya siapkan waktu untuk sekedar mereview ya ini unboxing lah kalau bahasa gampangnya. Di unboxing, dibuka, di take video, ini ukurannya segini, suaranya seperti ini gitu. Nah, ntar di-upload. Cuman itu aja sih, itu udah cukup membantu kok untuk meningkatkan transaksi juga gitu ya. Terus mereka itu sangat penampilan itu nomor satu, mereka sangat suka hidup secara berkelompok, sama mereka sangat menikmati hidup mereka. Nah ini adalah preferensi dari para millennials. Lalu lanjut lagi, ini ada beberapa behaviors mereka ketika berjualan online. Yang pertama adalah mereka suka sekali dengan yang namanya promosi, mereka selalu membanding-bandingkan secara harga, dan ini yang tadi saya sampaikan, store reputation adalah sangat penting. Makanya tadi saya bilang ketika ada komplain, ada apa, Bapak Ibu juga harus responsif, sehingga mereka akan selalu ingat dan mereka bersedia untuk membeli kembali di toko Bapak Ibu. Kayak yang saya bilang, yang namanya jualan itu kan paling enak kalau yang beli balik lagi beli gitu kan. Bukan cuma sekali beli, kalau sekali beli mah capek, kita cari lagi audiens baru gitu ya. Kumpulin lagi mereka buat datang lagi, belanja lagi, itu kelamaan gitu. Tapi kalau kita udah bisa jaga reputasi, mereka berulang membeli lagi toko kita, nah ini lebih enak. Atau mereka merekomendasikan, ini adalah salah satu turunannya juga setelah reputasi kita baik, mereka membeli ulang dan mereka akan bersedia memperkenalkan. Ada satu prinsip sebenarnya, mungkin Bapak Ibu kalau yang namanya berjualan udah pernah dengar juga, kalau customer puas mah paling ngasih taunya ke 5 orang gitu kan. Tapi kalau dia nggak puas mah sekampung dikasih taunya. Itu yang jadi salah satu juga kenapa store reputation adalah hal yang penting. Lalu free delivery discount, of course, kalau misalnya Bapak Ibu bisa berikan, sebenarnya saya ada satu case dengan salah satu brand lokal asal Bandung gitu ya. Mereka lagi promosi free delivery pakai kita dan orderannya naik jauh banget daripada yang sebelumnya. Lalu lanjut lagi secara payment option di sini juga nggak kalah penting. Bapak Ibu juga bisa memberikan opsi-opsi payment yang banyak, salah satunya memberikan COD, jadi mereka lebih nyaman. Lalu keamanan juga paling penting, di mana tadi menggunakan logistik yang memang sudah aman gitu ya. Terus juga data Bapak Ibu juga tidak tersebar luas kemana-mana. Ini jadi salah satu yang penting juga buat para milenial sebelum berbelanja online. Lalu untuk fast delivery sudah pasti yang namanya orang kalau habis beli pengennya cepet nyampe barangnya biar bisa langsung dipakai, biar bisa langsung dipegang, langsung dibayar kayak gitu. Nah, kami sejauh ini kami selalu menjaga di mana yang tadi moto kami adalah satu paket satu senyuman. Jadi sebisa mungkin semua paket yang kami kirimkan harus bisa kami konversi menjadi sebuah senyuman. Itu yang kami jalankan. Lalu yang nggak kalah penting, sebuah toko online itu harus mobile friendly, gitu ya. Nah ini juga sangat mudah mungkin kalau Bapak Ibu tadi berjualan di toko IG gitu ya, sangat mudah karena mobile friendly itu menjadi penentu. Kalau misalnya klik buy-nya bingung, user interface-nya susah, wah ini kalau mau belanja kliknya yang mana nih? Nah, itu aja udah pasti nggak jadi deh, nggak bakal rame karena keputusan pembelian di online itu terjadi hanya sepersekian detik Bapak Ibu. Jadi itu salah satu hal yang paling penting juga. Lalu lanjut lagi, di sini sebenarnya millennials itu kebagi juga, ada beberapa, ada upcomers, ada mavens, ada eclectic, skeptic, tapi sebenarnya dua yang teratas ini adalah yang paling kalau menurut saya ini main target audience gitu ya. Jadi mereka yang employer gitu ya, atau dengan higher education level. Jadi ini bisa Bapak Ibu targeting juga mereka yang karyawan gitu ya, kan ada di Facebook interestnya mungkin pekerjaan karyawan BUMN atau apa itu bisa di targeting interest ke situ, atau employer gitu ya, itu ada kalau saya nggak salah. Lalu income juga bisa ditargeting juga gitu ya. Terus bisa dari wilayah juga kalau Bapak Ibu tahu daerah sini, oh daerah sini nih rata-rata nih karyawan semua nih, itu bisa Ibu targeting juga ke situ gitu ya. Bapak Ibu bisa targeting ke situ. Jadi ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan targeting and interest di salah satunya kalau Bapak Ibu pasti memainkan kan yang namanya iklan di Facebook atau Instagram kayak gitu. Lalu lanjut lagi, nah ini adalah yang nggak kalah pentingnya gitu ya. Buat millennials, pengalaman atau experience adalah sesuatu hal yang paling penting.
Mereka belanja nggak cuman pengen tahu produknya doang, tapi mereka berbelanja karena ingin melihat secara experience juga. Kalau toko online Bapak Ibu bersih, clean gitu ya, gambarnya bagus, nggak buram gitu kan, mereka akan sangat senang. Experience atau pengalaman berbelanja yang mereka dapatkan akan mereka ceritakan. Jadi disinilah pentingnya Bapak Ibu punya toko online yang mudah dipergunakan gitu ya, yang orang tuh kalau mau beli gampang, kalau mau klik buy gampang, kalau mau pilih opsi pengiriman gampang. Nah itu yang paling penting. Jadi di sini kenapa saya bilang untuk millennials pengalaman adalah yang terpenting. Lalu lanjut lagi, di sini yaitu salah satunya kenapa kami juga memberikan tagline satu paket satu senyuman, karena emang kami mencoba untuk membawa attraction sama menjamin mutu dan kualitas dari pengiriman kami melalui sebuah kalimat, yaitu satu paket satu senyuman, di mana kami menganggap setiap paket yang dikirimkan melalui kami adalah sebuah amanah, dan kami harus membuat amanah itu menjadi sebuah senyuman. Itu yang kami angkat, satu paket satu senyuman. Nah, di sini sedikit lagi, di sini kita bicara their mind and heart. Jadi gimana sih cara memenangkan hati dan pikiran para millennials gitu ya, dengan menggunakan metode disruption atau memutarbalikan gitu ya, mendisrupt, memutar balik. Mungkin di mana-mana udah rame nih kalau kita bicara disruption gitu ya. Tapi apa sih disruption sebenarnya? Jadi gini, disruption itu mengubah flow yang sebelumnya flow jadul lah kalau boleh dibilang. Flow jadul yang sebelumnya kalau kita mau beli barang itu seperti ini. Jadi kalau dulu kita mau beli barang, kita cari kita mesti menyadari dulu, oh, saya mau beli tas karena saya butuh, tas saya udah rusak misalnya gitu ya. Terus baru saya cari informasi, oh ternyata yang jual tas di sini. Terus saya cari alternatif, oh saya cari pilihan tasnya apa aja. Baru saya buat, oh saya akan beli yang ini, baru setelah itu saya mendapatkan barang gitu ya. Tapi flow seperti ini kan kelamaan. Kalau dulu kita harus menunggu sampai orang itu butuh mau beli tas gitu ya misalnya, baru dia akan beli. Tapi kalau misalnya sekarang kita rubah, jadi kita yang ciptakan kebutuhan atau permintaan gitu ya. Dengan cara apa? Kita attract mereka. Gimana caranya? Kita berikan informasi. Jadi semua kita informasikan, kita berikan iklan misalnya. Nih ada tas yang bagus buat berolahraga. Kalau kita punya produsen tas misalnya. Kita juga punya tas yang bagus untuk pergi ke kantor. Kita juga punya tas yang bagus untuk pergi memancing. Terus kita push terus sampai akhirnya si buyer jadi kepikiran meskipun tasnya belum rusak, tapi kan saya cuma punya satu tas. Kayaknya kalau saya punya tas yang ini akan menarik karena kebetulan saya hobi mancing gitu. Nah, disitulah yang membuat kenapa saya bilang disrupted proses ini sangat menarik untuk dijalankan karena kita yang harus menciptakan kebutuhan. Jadi jangan nungguin orang beli, kita yang ciptain. Tadi kalau kita bikin tas, gimana caranya kita kasih tahu nih saya punya tas ini gitu ya. Nanti dia akan terbuka. Iya sih, emang tas saya masih bagus, tapi kan masa iya kalau mancing saya bawa tas kerja kan nggak mungkin. Kalau mancing ya bawa tas mancing gitu. Nah ini, jadi akhirnya terciptalah kebutuhan. Mungkin kalau sedikit story, zaman dulu yang namanya sabun kan cuma satu Pak buat mandi gitu ya. Tapi sekarang ada macam-macam, ada sabun mandi, ada sabun kaki, ada sabun apa segala macam, sabun yang mengandung belerang, sabun yang mengandung parfum yang sangat wangi. Itulah salah satu contoh disruption proses. Jadi ketika kita bicara menciptakan kebutuhan, ini akan meningkatkan keuntungan kita juga. Dan millennials sangat suka dipengaruhin. Itulah sebabnya mereka sangat suka yang namanya kalau kita buatkan konten review. Lalu setelah itu mereka akan membeli dan akhirnya di sini mereka akan biasanya share. Ketika mereka sudah beli, mereka akan share, wih, gue punya tas baru nih. Gue sekarang kalau pergi mancing nggak bawa tas yang itu lagi karena itu kan tas kerja sebenarnya. Jadi mereka lebih merasa smart gitu ya. Kalau ngelihat orang, oh lo kok pergi pakai tas kerja sih? Ini kan kalau yang buat sport kan ada tas sport sebenarnya misalnya kayak gitu.
Jadi kira-kira ini yang proses disruption yang harus kita jalankan itu yang seperti itu. Nah ini erat kaitannya sebenarnya dengan konten marketing, cuman hari ini kami tidak share mengenai konten marketing, jadi mungkin next time kami ada sharing lagi mengenai konten marketing, bagaimana cara bercerita untuk membuat sebuah kebutuhan, kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah ini tadi disruption process. Yang pertama saya summary lagi. Ini bagaimana kita melakukan attraction gitu ya, membuat campaign, kita membuat activation. Terus selanjutnya kita lanjut lagi, di sini kita buat yang namanya konten, information. Terus ada lagi kita membuat bagaimana meyakinkan audiens dengan bekerja sama dengan KOL atau influencer gitu ya. Lalu kita push lagi dengan berbagai kegiatan marketing atau tactical. Nah, kegiatan marketing atau tactical ini tentunya sangat membantu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya sekedar oh ini saya udah jualan di online, tapi perlu didorong lagi dengan kegiatan-kegiatan tactical yang sifatnya membuat diskon atau Bapak Ibu bikin gimmick gitu ya, dapat buy one get one atau gimmick-gimmick apa yang bisa dilakukan penjualan. Nah ini adalah hal yang sangat Bapak Ibu perlukan ketika Bapak Ibu ingin menjalankan sebuah disruption proses untuk membalik atau menciptakan kebutuhan dari sisi kita mempengaruhi si pembeli. Lalu lanjut lagi Bapak Ibu, nah kalau kita bertanya nih, jadi gimana nih kalau bicara COD kita panjang kali lebar gitu ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya sedikit summary dari kita, selain kita tadi udah bicara tentang bagaimana pengiriman, bagaimana COD gitu ya. Nah, kalau kami boleh simpulkan, COD ini merupakan salah satu strategi yang paling ampuh untuk berjualan barang secara online. Karena tadi, COD adalah salah satu the new marketing penetration tools yang terbaru gitu ya. Dan tentunya apapun itu yang paling penting jangan lupa juga siapkan strategi digital Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu berjualan secara digital, Bapak Ibu juga harus upgrade gitu ya, upgrade apa aja tadi udah kami coba bantu, hari ini kami sharing mengenai bagaimana memahami target audience gitu ya, bagaimana mengetahui apa sih habit-habit atau kesukaan si milenials itu seperti apa, dan mereka keinginan seperti apa, dan bagaimana mendisrupt mindset mereka sehingga mereka mau membeli produk Bapak Ibu sekalian. Lalu kami juga kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk menggunakan jasa kami, Bapak Ibu bisa langsung registration di jexpress.id/businessregister. Lalu di sini kami juga ada grup Telegram Bapak Ibu, nanti mungkin dari tim kami bisa share untuk pendaftaran grup Telegramnya. Di situ kami juga akan ada ya diskusi-diskusi mini. Nama komunitas kami adalah SKSD, Komunitas Saling Kenal Siap Dagang. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa SKSD-an gitu ya, terus bisa jualan. Di situ nanti kita juga selalu berbagi tips dan trik terkait penjualan. Silahkan nanti dari tim kami, Aryo juga akan share linknya. Lalu jangan lupa juga Bapak Ibu tadi untuk form absennya diisi supaya kami bisa mengirimkan merchandise. Jadi nanti ada bingkisan kecil dari kami sebagai bentuk perkenalan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Nah dari situ saya rasa presentasi saya sudah cukup gitu ya sampai dengan saat ini. Lalu mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin dipersilakan dari Mbak Evelyn. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Evelyn. Terima kasih sebelumnya. Siap, terima kasih banyak Pak Andika. Benar-benar lengkap banget ya informasi yang dikasih ke teman-teman tadi. Semoga cuman didengar doang nih Pak, tapi kalau bisa dipraktekkan dengan sebaik mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Makanya tadi kita invite juga ke grup SKSD. Nanti di situ bisa discuss lebih dalam lagi dengan tim kami gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya, teman-teman jangan lupa juga untuk isi absennya. Saya udah share lagi. Jadi teman-teman bisa isi absen. Di sana nanti pasti seru lah gitu karena ada undian untuk merchandise dari JX Indonesia ya Pak ya. Sebenarnya nggak diundi sih, nanti semuanya kita kirimkan. Makanya jangan Wah, lupa isi. Keren banget, Ya, keren. jadi jangan lupa diisi daftar hadirnya.
nomor telepon, alamatnya juga paling penting karena kan kalau ngirim butuh alamat gitu. Wah, Nanti kita kirimkan merchandise dari semuanya kami. dikasih nih teman-teman, jadi jangan Siap, lupa untuk isi absennya nih. Sayang betul. banget gitu, kalau misalkan nggak diisi, teman-teman nggak dapat merchandise, saya aja pengen nih, Pak. Siap, siap. Ntar saya kirimin khusus buat Mbak Evelyn. Wah, siap, makasih banyak Siap. Pak Andika. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Pak karena waktunya sudah habis. Jadi untuk Yap. sesi pertanyaan mungkin bisa dilanjut melalui link yang sudah Oh, boleh. di-share sama Pak Andika tadi ya, Pak ya? Siap, boleh, boleh, boleh. Nanti lanjut di SKSD. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Andika untuk waktu dan Baik. penjelasannya. Yes. Kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau sapa dulu ada Pak Iim Rusyamsi, Ketua Umum OKOC Indonesia. Assalamualaikum Pak Iim. Wah, mungkin Pak Iimnya lagi sibuk ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Terima Ini kasih banyak Pak. Pak Im nih saya kenal banget nih Mbak. Saya kenal banget nih sama beliau. Halo Pak Im, salam hormat Pak. Selamat bergabung Pak Iim. Beliau atasan saya Mbak dulu Mbak. Teman lama gitu ya Pak ya. Halo, salam hormat Pak Im. Wah, Pak Iim udah kasih jempol nih. Oke, siap. Terima kasih Pak Iim. Oke, teman-teman, Siap. kita akan langsung lanjut aja ke materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Taufik selaku CEO dari toko IG.com. Untuk Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Andika yang sudah share materi yang luar biasa. Dan saya tidak menyangka juga nih ada Pak Iim yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai ketum OKOC. Salam hormat Pak Iim. Dan ternyata teman juga ya antara Pak Andika. Betul Pak. Beliau, wah saya banyak belajar lah sama Pak Im lah. Baik, saya hanya menambahkan saja. Jadi tadi sudah sangat lengkap sekali ya. Mungkin sedikit tentang strategi digital marketing. Sebetulnya saya pengen sharing aja sih. Apa sih yang menyebabkan kita harus menggunakan COD ya? Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa COD itu sekarang tidak bisa dilepaskan dari habits pembeli di Indonesia. Kalau kita belajar atau kita lihat di luar negeri mungkin behavior-nya berbeda. Jangankan di luar negeri, di negara tetangga mungkin juga sangat berbeda gitu ya. Tapi di Indonesia ini rumah kita sendiri, maka kita harus bisa berjaya begitu ya di rumah kita sendiri. Tentunya sekarang ada layanan COD, ini membuat jualan online itu lebih mudah lagi. Dan ini yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu karena baru saja mencoba untuk berjualan online di niche fashion. Itu. Nah ini saya juga jualan online nih Mas Pak Andika ya. Oke, nah Mantap. langsung aja. Jadi kita lihat ya fenomena saat ini kalau melihat dari sosial media terutama di Facebook, Instagram, kemudian ada TikTok. Ini semua, ini contoh ya saya ambil dari Facebook, baru saya ambil tadi. Ini bayar setelah barang sampai COD. Kemudian yuk pesan sekarang bayar di rumah COD. Kemudian bayar di rumah.cod sudah terjual lebih dari 100.000 piece gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya mostly kebanyakan semua ya terutama online shop, toko online yang memang berjualan via sosial media itu tidak lepas dari COD. Kenapa? Karena betul tadi yang pertama adalah masalah trust. Trust online shop yang berjualan di sosial media ini cukup rendah saat ini ya teman-teman. Oleh sebab itu kita butuh layanan yang bisa meningkatkan trust kita yaitu dengan COD. Namun tidak sampai di situ aja, permasalahan COD ini juga ternyata banyak ya. Kalau kita lihat kemarin di berita-berita, ini bahkan ada yang diancam dengan senjata tajam ya. Namun hal itu membuat berita ya menjadi viral dan akhirnya COD ini cukup dikenal. Dan sekarang mungkin juga terjadi cukup banyak perubahan di behavior konsumen di mana COD itu sudah paham lah ya masyarakat bahwa harus dibayar dulu baru bisa dibuka. Gitu. Kalau misal nggak mau diterima bisa diretur atau dikembalikan. Nah, namun ini juga mungkin tadi belum sampai ke rate-nya gitu ya Pak Andika ya, karena kami juga mengalami nih kalau rate
RTS itu 2 kali lipat gitu ya. Jadi Ya. kita kena charge ongkir dan juga retur. Nah, kira-kira di JX gimana nih, Pak? Apakah ada free RTS atau gimana? Oke, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, Pak. Jadi return rate kita, kalau kita bicara return rate gitu ya, hampir semua social seller kita itu rata-ratanya itu 7-8%, Pak. Ya. Nah, kami menawarkan untuk RTS kita berikan free 10%, Pak. Kita berikan free 10%, dan kalau memang nanti ada misalnya lebih gitu ya, misalnya lebih berapa persen gitu ya, ambil contohnya 12% tadi saya dalam presentasi. Nah, kalau ada yang lebih itu cukup bayar 50%-nya aja untuk ongkos kirim kembalinya. Gitu sih. Mantap ini. Wah, ini keren banget ya teman-teman. Bagi yang sudah jalanin COD ini pasti ngerasain banget bahwa RTS itu jadi permasalahan berikutnya nih ketika kita menggunakan COD. Cuma tadi saya dengar ini sudah luar biasa, free sampai 10%, kemudian setelah 10% ini cuma bayar 50%. Betul. Oke, semoga ini cepat bisa berkolaborasi Pak Andika supaya di toko IG ini juga muncul COD. Kita bisa API juga kok Pak, bisa Siap. Siap. Oke, nah tidak hanya kalau tadi ini niche di herbal, kemudian ini di kesehatan ya, niche-nya kesehatan, di fashion juga sama. Di fashion saat ini beli 3 langsung diskon COD seluruh Indonesia, kemudian bisa COD, ya pokoknya semuanya serba COD sekarang. Hal ini yang saya rasakan, saya di bulan puasa kemarin, ini kebetulan jualan saya yang sebelah kanan Pak Andika, Mantap. mencoba untuk jualan fashion gitu ya, sebelumnya Betul. saya itu selalu gagal gitu. Saya Siap. mencoba niche fashion tuh gagal. Ya ini di iklan gitu ya, boncos, nggak profit. Akhirnya saya sempat berhenti. Dan ternyata kemarin ketika sudah bisa COD nih, saya coba lagi dan luar biasa hasilnya. Bahkan sold out gitu ya. Sold out artinya ya udah nggak ada lagi yang bisa dijual. Udah nggak ada lagi yang bisa dijual, ya akhirnya nggak diterusin. Maksudnya pas lebaran ya, karena momennya mau lebaran, seminggu itu udah tutup semua, barang udah habis, nggak bisa produksi, ya akhirnya udah terima aja gitu. Nah, ini yang menyebabkan COD ini saat ini menjadi senjata yang sangat ampuh begitu ya. Nah, namun bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan COD ini untuk berjualan? Nah, kita masuk ke, nah ini sharing saya tentang COD, tentu saja dengan digital marketing, ya kan? Nah, apa yang harus kita perhatikan di dalam digital marketing ini? Yang pertama adalah pilih sumber traffic yang akan kita gunakan. Nah, kita mau mengenerate traffic itu lewat mana, gitu ya? Kalau yang saya sampaikan tadi, mostly untuk COD itu asalnya dari kalau online shop ya, itu bisa kita gunakan dari sosial media, gitu. Kenapa saya tidak menggunakan marketplace? Ya memang marketplace saat ini sudah ada, tapi balik lagi, pilihannya terbatas ya. Si A itu hanya menggunakan ini ya, yang bisa COD, si B hanya bisa menggunakan ini. Jadi dan kita juga nggak punya keleluasaan. Ya contoh tadi Pak Andika sudah bilang, oh bisa free 10%, kemudian belum cashback-nya, belum diskonnya, masih banyak banget ya. Itu yang menjadi sumber revenue kita nantinya. Ya kan? Karena lumayan nih, misal nanti dapat diskon 30% bisa nggak, Pak? Itu Bisa lumayan diatur. banget ya. Pasti. 30% dari ongkir, Betul. banget, gitu. Ya nanti bisa kita bagi dua, Pak. Kita bisa obrolin tadi komersialnya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi dari diskon ongkir aja kita bisa dapat keuntungan yang lebih begitu ya. Akhirnya kita nanti bisa apa namanya? Sparekan itu ke dalam diskon-diskon tambahan. Contoh misal kita diskon nih ongkirnya 10.000 gitu ya. Akhirnya itu bisa menarik pelanggan untuk lebih cepat lagi melakukan pembeliannya. Nah, pecah. ada yang pecah ya barusan. Oke. Nah, setelah kita memilih, jadi ada beberapa pilihan. Ada 2 pilihan dalam kita memilih sumber traffic ya, disebut dengan lead generation. Ada paid traffic dan juga ada organic traffic. Nah, bedanya apa? Bedanya paid berbayar, organic gratisan.
Nah, sedangkan kalau kita lihat traffic ini, ya traffic zaman dulu itu ada brosur, voucher, TV, radio, koran, dan lain sebagainya. Traffic sekarang ada Facebook Ads, ada Marketplace, ada forum, ada Google Ads, ada kemudian juga endorsement, viral share, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita pilih. Kita mau main di mana, mau main yang gratisan atau organik, atau mau main yang berbayar. Nah, contoh dari yang organik, kalau kita mau main organik tentu saja harus memiliki followers ya, kurang lebih followers atau database atau aset digital. Kenapa? Ya karena kita mainnya organik, jadi hanya orang yang tahu kita saja yang bisa melihat postingan atau iklan kita. Nah, di sini ada dua contoh, ya kan? Yang pertama ada Ras Busana dan ini ada Rumah Bandung. Followersnya udah cukup banyak, ada puluhan ribu, 70.000 dengan 49.000. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai ini, maka kita bisa berjualan dengan cepat. Tapi bagaimana cara untuk dapat followersnya? Kalau kita pakai yang organik, berarti kita jalankan yang namanya optimasi. Di Instagram itu ada beberapa optimasinya. Ya, contohnya bikin postingan, bikin konten, kemudian follow, kemudian komen-komen di tempat-tempat orang, ya, dan lain sebagainya. Ini beberapa cara optimasi secara organik. Oke. Nah, kemudian juga kenapa sih kok kita menggunakan Instagram? Saat ini di Instagram itu ada fitur yang sangat menarik. Namanya Instagram Shopping. Instagram Shopping ini apa? Seperti marketplace tapi di sosial media. Kalau teman-teman tahu di Facebook ada Facebook Marketplace. Nah, di Instagram itu sekarang ada Instagram Shopping. Nah, Instagram Shopping ini kalau kita klik isinya adalah produk-produk. Nah, produknya apa? Produknya sesuai dengan profiling kita. Jadi misal kita sering mencari atau sering searching sepeda, maka produk-produk yang nanti akan keluar di IG Shopping itu seputar sepeda, gitu ya, seputar sepeda. Nah, misal ini apa namanya? Kita sering cari fashion gitu, yang keluar fashion. Nah, ketika kita klik di salah satu produknya, maka di sini ada katalog dan langsung muncul harganya, gitu ya. Nah, untuk menggunakan ini, jadi di sini ada caranya. Caranya yang pertama hubungkan dengan Facebook, kemudian upload katalog produk, dan yang ketiga adalah punya website. Jadi kuncinya adalah punya website. Oke, nah kenapa website ini dibutuhkan? Karena sosial media itu belum bisa check out langsung, jadi harus check out melalui website lagi. Jadi ketika ini diklik, kemudian masuk ke check out-nya nanti masuk ke dalam website kita. Jadi butuh website. Nah, kemudian pernah beriklan juga nanti akan ditinjau kalau kita di-approve, maka kita bisa menggunakan Instagram Shopping. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenerate traffic-nya ya. Nah, di sini nanti kita bisa cantumkan nih, bisa COD ya. Kalau sudah ada bisa COD-nya, ini bisa lebih cepat lagi. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan paid traffic ya atau berbayar. Nah, ini contohnya. Jadi kemarin ini saya ngiklan itu butuh atau biaya per prospeknya hanya Rp8.000 saja untuk bisa dapat 1.500 prospek gitu ya. Artinya dengan kita tambahin COD ya, ini contohnya bisa COD, ini kenaikan trafficnya dan juga biaya ads-nya sangat murah sekali. Nah, itu menyebabkan kita nanti bisa mendapatkan prospek yang lebih banyak dan juga pembeli yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin saya tampilkan sedikit ya cara beriklan dan kenapa sih kok kita harus ngiklan? Karena itu tadi, dengan COD maka orang atau calon pembeli itu bisa lebih tertarik dengan iklan yang kita buat sehingga mereka dengan cepat mengkontak kita atau misal check out dan akhirnya bisa berbelanja. Nah, cara ngiklan sangat gampang di Instagram. Jadi kita tinggal ubah akun IG kita menjadi akun IG bisnis ya. Ini kita rubah. Caranya edit profile, kemudian switch to business account. Nanti tinggal terusin aja. Kemudian konekkan ke Facebook page. Ya, jadi kalau kita belum punya, kita bisa buat di sini. Nah, dan juga kita tinggal pilih mau diakses atau mau disuruh kemana tuh, mau arahkan kemana.
orang-orang yang sudah ngeklik iklan kita. Nah, di sini ada 3 pilihannya, mau ke profile, mau ke website, atau mau ke DM. Nah, mana yang saya rekomendasikan adalah ke website. Kenapa ke website? Karena di website nanti mereka bisa melakukan check out, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita pilih target marketnya. Ya, di sini ada sedikit gender, usia, kemudian location, kemudian interest, kemudian behavior. Ya, ini tinggal kita masukkan aja. Nah, jadi setelah kita masukkan nih locationnya di mana, interest di mana, kemudian age dan gendernya apa, nanti kita ketemu nih berapa potensial reach-nya yang bisa kita capai atau kita targetkan. Nah, kemudian budgetnya mau berapa, tinggal kita lakukan pembayaran. Jadi iklan di Instagram Ads ini sangat mudah sekali, dan kalau kita gabungkan dengan COD, maka ini hasilnya fantastis, gitu ya. Saya bisa bilang fantastis karena udah merasakan sendiri, gitu ya. Nah, cuma teman-teman harus lihat juga ya bahwa konten ini sangat mempengaruhi. Tadi betul Pak Dika juga sudah bilang ya tentang konten marketing, cuma karena waktunya terbatas kita nggak bisa bahas konten marketing di sini. Nah, nanti teman-teman bisa sama yang belum join ke grup bisa join ke grup ya, di sana nanti ada informasi lebih detail. Nah, tentu saja traffic ini harus kita alihkan ke website, karena di website itu nanti ada penawaran yang lebih detailnya, kemudian ada payment gateway atau proses pembayarannya, bisa hitung ongkir dan lain sebagainya. Ini ada testimoni ya, dan seterusnya ini ada di landing page atau di website. Nah, bagaimana cara bikinnya? Tentu saja memudahkan dengan toko IG. Nah, kenapa sih kok pakai toko IG? Karena mudah banget bikinnya, ya kan? Jadi cukup kita hubungkan Instagram dengan toko IG, maka otomatis website yang kita hubungkan ini langsung bisa digunakan. Di dalamnya sudah ada payment gateway, sudah ada hitung ongkir, nanti juga sudah dilengkapi ya dengan COD dari JX, ini bisa lebih cepat lagi. Kemudian nanti kita, ini toko IG cara bekerjanya ya, kita tinggal daftar, kemudian hubungkan dengan IG. Nah, ini di sini langsung muncul. Nah, produk-produk ini asalnya dari Instagram, kita bisa pilih. Jadi biasanya kalau di Instagram itu kan nggak hanya produk aja ya postingannya, ada juga testimoni, ada juga postingan-postingan informasi. Nah, ini bisa kita pilih menggunakan hashtag. Jadi tinggal tampilkan hashtag di sini, nanti produk-produk ini muncul dan kita bisa sebar ya websitenya. Kita taruh di Instagram, bisa juga nanti pakai Instagram Shopping, begitu ada yang check out, langsung masuk otomatis. Itu. Oke, ini ada beberapa template dari toko IG, dan template-nya saat ini juga sudah banyak sekali, ada template landing page juga bahkan, ini teman-teman bisa gunakan template itu. Oke. Nah, ini salah satu success story ya dari seller kami, Yangki Natural. Ini kemarin flash sale, dan ini kalau ada COD-nya ini lebih cepat lagi. Cuma kemarin ini transfer ya. Jadi dalam waktu 1 jam dia berhasil dapat 50 orderan dengan total nilai sekitar 15 juta. Ini menggunakan toko IG juga, live di Instagramnya. Dan ini organik sih. Hanya bermodal 10.000 followers. Bayangin kalau 100.000 followers gitu ya, pasti ini banyak sekali. Nah, saya ada kelas ngiklan yang intensif, teman-teman. Kalau teman-teman mau jago ngiklan ya, ini startnya kemarin sudah start, cuma saya akan buka lagi kelas berikutnya di bulan Juli. Nah, sebelum pertemuan ini, saya ngajak teman-teman untuk bisa ada preview kelasnya dulu. Preview kelasnya itu kita bahas tentang ads ya. Nanti saya akan bahasin tentang Instagram ads. Jadi yang lebih lengkap lagi. Kalau tadi cuma review aja ya. Nah, nanti akan saya bahas. Ini kelasnya di grup di Telegram. Nah, Telegramnya silahkan bisa join. Ini free untuk kelas previewnya. Baru nanti kalau teman-teman betul-betul ingin serius jago nge-ads, ini bisa gabung di batch selanjutnya di bulan Juli. Oke. Nah, itu aja mungkin untuk diskusinya. Kalau masih ada waktu, boleh kita ini ya, kita lanjutkan. Silakan saya kembalikan ke Mbak Evelyn.
Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Untuk diskusi mungkin teman-teman bisa gabung dulu ke grup yang sudah saya share ya linknya, karena waktunya sudah habis juga dan setelah ini akan ada sholat maghrib. Jadi mohon maaf sekali lagi kita tidak ada waktu untuk berdiskusi langsung di Zoom ini, tapi jangan khawatir teman-teman, langsung join aja, tinggal diklik nanti teman-teman akan gabung ke grup Telegram yang sudah disediakan. Saya sudah share di kolom chat ya teman-teman untuk link grupnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir untuk webinar sore hari ini. Jangan khawatir, kita akan tetap bisa bertemu di lain kesempatan di webinar-webinar lainnya, dan insya Allah nanti akan ada webinar lagi dengan JX Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu. Nah, sebelum ditutup mungkin dari Pak Taufik atau Pak Adika ada yang ingin disampaikan ke teman-teman sebelum saya tutup webinar sore ini, silakan. Oke, saya ngucapin terima kasih untuk toko IG. Terus juga ini saya lihat juga ada Pak Iim juga. Sebenarnya menarik nih kalau kita bikin kolaborasi yang lebih besar ya dengan Pak Iim. Mungkin bisa dibantu unmute dulu kali Pak Iim, Mbak. Ini beliau ini wah top lah, ini Presiden TDA loh Mbak, Pak Iim ini Mbak. Aduh, guru saya nih. Halo Pak Iim, waduh. Siap, salam hormat Pak. Siap. Ya, makasih. Saya Ya. nyimak aja kok, saya nyimak nih. Menarik. Boleh. Next time mungkin kita buat kolaborasi bertiga nih Pak dengan OKOC Toko IG Ya. gitu kan. Kalau bicara Pak Iim Rusyamsi di tengah UMKM mah udah on the top of the top lah. Amin. Siap, satu Ya. kehormatan Pak ada Pak Iim di sini. Ya, saya pengen gabung dari tadi, jadi memang menarik mau belajar dari Mas Yosmik ya. Saya Biasa belajar. Iya, saya biasanya panggil Yosmik. Saya yang belajar sama Pak Iim tuh Pak. Sama-sama nih Mas Taufik Ardi juga sama guru saya juga. Sukses dan sudah bergabung dengan komunitas penggerak OKOC juga, dan Mantap. waktu itu Mas Yosmik juga udah ketemu dengan Betul. Ini ya. nanti kita lanjutkan lagi nih Pak. Waktu itu ada belum sempat lanjut. Nanti setelah ini ada tim saya yang coba connect ke Pak Iim gitu ya Pak, yang nggak apa-apa ya Pak ya. Siap. Boleh. Siap, kita buat Kasih kolaborasi banyak. yang lebih besar lagi. Oh iya, bagi teman-teman di sini, kebetulan Toko IG juga sebagai penggerak OKOC, nanti kami ajak teman-teman semua pastinya untuk bisa masuk ke OKOC melalui penggerak dari Toko IG, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Ada program 7 top ya Pak Iim ya. Nantinya akan ada permodalan juga. Nah ini biasanya teman-teman butuh modal nih ya. Ini pasti banyak banget, itu bisa dibantu gitu ya. Cash flow modal itu penting tuh. Perizinan, wah semuanya ada lah ya, lengkap. Mantap. One stop solution. Ya, mungkin kalau dari saya itu aja. Siap, dari saya juga sudah cukup. Siap, makasih banyak, sukses Mas Yosmik dan sama-sama Pak Iim. Siap, Pak Iim. Thank you Pak Taufik. Siap. Silakan Mbak Evelyn ditutup. Siap, terima kasih banyak untuk Pak Adika Yosmik, Pak Taufik, dan tentunya Pak Iim yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join di webinar Toko IG bersama JX Indonesia hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan lupa untuk gabung ke grupnya. Tadi sudah ada 2 link ya untuk kelas Facebook Ads. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Taufik juga silakan gabung ke grup atau ke grup yang sudah di-share sama JX Indonesia tadi ya teman-teman. Gitu. Jangan lupa untuk dipantengin juga grupnya kalau misalkan teman-teman sudah join, karena nanti di sana kami akan share juga informasi-informasi selanjutnya mengenai webinar, mengenai edukasi yang lainnya, dan untuk diskusi juga dipersilahkan gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya.